Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang aplikasi kasir. Pertama-tama kita akan menjalankan aplikasinya. Terus isi user passwordnya. Oke. Kemudian kita udah masuk ke aplikasi kasirnya. Terus caranya adalah jika barang yang dijual itu lebih dari satu, maka kita harus menulisnya. Itu misalkan kita beli 5, maka 5 dikali barang tersebut bisa kita scan langsung, atau misalkan kita tulis misalkan 2 kali mie gitu. Terus kita pilih, kita enter. Nah, itu caranya. Terus kemudian jika pengen nambah, oh salah, ini ada 5, misalnya tinggal tambah aja, ini tinggal diganti aja 5 gitu. Itu bisa, dan harganya akan menyesuaikan settingan harga barang tersebut. Kemudian kita jika ada customer, maka pilih aja, cari customer, berdasarkan customernya siapa, misalkan kita pilih, kita enter. Harganya akan menyesuaikan juga dengan harga settingan customer juga, termasuk grosir 1 atau grosir 2 atau grosir 3. Itu tergantung settingan di customer dan settingan di barang. Terus kemudian cara untuk membayar adalah waktu di sini kita bisa tekan plus, maka akan turun ke jenis bayar. Jenis bayar di sini akan bisa kita pilih. Misalkan kalau tunai langsung kita enter, kalau tidak kita bisa pilih di keyboard, kita bisa tekan anak panah bawah ini. Itu tergantung mana yang mau di jenis bayarnya. Kalau kita tunai, kita langsung enter aja. Kemudian dibayar tunai akan menyamakan total yang harus dibayar. Jika bayar tunainya itu misalkan yang diterima beda, maka kita tinggal nulis saja. Misalkan kita tulis, misalkan kita terima 80.000. Kemudian kita enter. Maka ada pertanyaan apakah nota mau dicetak, ya kita misalkan kita tidak, ya. Makanya ada kembalian sebesar 3.500. Di sini kita tinggal mengembalikan sambil menunggu cetakan jika itu dicetak. Kemudian kita lanjutkan transaksi misalnya. Terus di sini ada namanya pending transaksi, di mana jika ada customer yang awalnya dia udah dilayani, udah di-scan barangnya, misalnya udah di-scan, ternyata dia masih mengambil barang yang lain yang memerlukan waktu yang mungkin cukup lama ketimbang mengantri, maka namanya kita pending. Caranya adalah tekan F11 atau tekan tombol simpan cari pendingan transaksi. Kita pencet F11 atau tekan itu, kemudian kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Jadi yang antrian selanjutnya suruh maju untuk kita transaksikan biar tidak mengantri lama. Kemudian kita lanjutkan transaksi selanjutnya, misalkan Limi ada. Kemudian
kita transaksikan, langsung kita bayarkan. Nah, terus kemudian orang yang tadi datang untuk mengambil barangnya, udah selesai, kemudian kita lanjutkan transaksi yang pendingan tadi. Nah, kita tinggal panggil dengan F11 lagi, atau tekan tombol yang tadi yang pencari pendingan F11, kemudian kita cari. Jika cuma satu berarti cuma itu, jika ada beberapa maka kita cari barangnya yang tadi baru di scan, kemudian kita enter aja, pilih dan enter. Makanya akan tersimpan di situ. Oh, ternyata dia tambah barang, misalkan ini. Setelah itu kita bisa bayar. Enter, bayar. Nah, terus kemudian kita lanjutkan. Nah, di situ cara untuk menginputkan transaksi penjualan di kasir sama pending transaksi. Terus di sini kasir juga bisa melakukan retur barang. Retur barang di sini kita disuruh mencet ini dulu. Sebelum transaksi retur, transaksi di penjualan sini harus kosong ya. Artinya sebelum melakukan transaksi penjualan, kita usahakan untuk retur dulu. Semisal customer itu melakukan retur, makanya kita pencet retur. Nah, di sini kita tinggal pilih berdasarkan customer, misalkan customernya siapa, kita cari, misalkan Yusuf. Nah, itu statusnya retur gimana. Nah, di sini ada 3 statusnya, yaitu tidak mengurangi saldo, mengurangi saldo piutang, dan menambah saldo deposit. Misalkan tidak mengurangi saldo, maka kita pilih tidak mengurangi. Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan transaksi penjualan, tinggal returnya berapa kali, misalkan. Nah, tinggal pack atau pieces ya, kita pack. Nah, kemudian misalkan kalau salah, nah, misalkan kayak gini, salah barang dan tukar barang yang lain, kemudian kita simpan. Kemudian kita setelah itu diretur, itu uangnya dikembalikan sebanyak tadi. Kemudian jika dia melakukan transaksi, kita tinggal barangnya tadi apa. Misalkan barang tadi, misalkan dia beli 10 kali misalkan mie. Nah, di sini kita bisa tinggal bayarnya berapa tadi kan gitu. Nah, tadi returnya adalah 28.000, maka itu berarti kurang, dia bayarnya kurang 250. Jika dia ada lebihan, misalnya membayar tambahan 1.000, maka kita harus ketik 29.000, otomatis dikembalikan uang sebesar itu, dan kita enter. Nah, kita kembali 750. Nah, itu caranya untuk retur barang ya. Kemudian untuk
jika barang tersebut misalkan kita udah scan, kemudian satuannya kita pengen ganti, itu bisa kita pilih barang tersebut, terus kita pencet F2 atau kita namanya di tombol sini edit satuan item barang, kemudian kita pilih bukan pack, itu pieces ya. Ya udah, makanya kita bisa mengganti satuannya, kemudian harga jual akan berubah secara otomatis. Kemudian gimana cara melakukan diskon, misalkan sini ada diskon, kita pilih barangnya mau didiskon, kita pencet F9 atau pencet tombol ini diskon item barang 9. Kemudian kita bisa memberikan diskon, misalkan kita diskon 150, kita enter, makanya akan tertera di diskon 150 rupiah. Kemudian kita bisa langsung bayar misalnya. Kemudian kita lanjutkan, itu cara untuk mengedit satuan barang memberi diskon. Kemudian di sini dari sisi kasir itu namanya bisa untuk laporannya ada namanya kayak pengeluaran kas yang dilaji sama untuk penerimaan kas. Di sini bisa diinputkan waktu awal mau transaksi maupun waktu berjalan, misalnya kan setelah berjalan, ya tadi ada penerimaan duit untuk kembalian misalkan 500.000, saldo ya untuk kembalian, saldo awal untuk kembalian. Makanya itu akan kecetak saldonya. Kemudian jika ada pengeluaran kas laji yang di kasir, maka kita bisa mengeluarkan uang dengan mencatat misalkan 5.000 beli plastik. Dan kita keluarkan. Kemudian waktu akhir penutupan kasir, kita bisa melakukan namanya laporan tutup kasir ya, kas kasir. Di sini kita ada dua pilihan, yaitu laporan kasir dan barang yang terjual. Kalau yang ini membutuhkan kertas yang agak panjang jika transaksinya banyak. Kalau yang ini cuma totalan nilai aja, nilai uangnya aja. Itu terserah mau milih yang mana. Jika milih ini, maka misalkan makanya kita harus dihitung uangnya berapa. Untuk yang dilaji itu kita tinggal nulis misalkan 200.000. Makanya kita langsung enter. Di sini udah ke print, makanya ntar ada hitungannya. Kemudian untuk mencetak, misalkan untuk jika ada nota yang terakhir yang tadinya misalkan ada
kertasnya habis, misalkan mau mencetak ulang, itu bisa kita pencet namanya cetak ulang nota terakhir. Nota terakhir itu bisa dicetak jika ada misalnya ada kendala waktu pengeprintan atau ada minta nota double, misalkan bisa kita cetak sesuai dengan nota terakhir ya. Kemudian untuk memberikan diskon, misalkan ada diskon nota maupun biaya kirim, bisa diinputkan di samping kiri ya. Samping kiri kita bisa inputkan nota diskon notanya ya, berdasarkan persentase maupun berdasarkan rupiah. Terus kemudian jika tipe bayarnya adalah kredit, maka kita diharuskan untuk mengisi di sini jumlah temponya. Saya ngisi jumlah temponya, kita cek sama. Transfer tidak ada, transfer sama IDC tidak ada. Nah, itu cuma dua jenis bayar itu, yaitu kredit atau piutang dan cek giro ya. Nah, mungkin itu cara menginputkan transaksi penjualan di aplikasi kasir. Nah, di sini ada menu, bisa yang kita hafalkan untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksinya. Nah, makanya menu-menu yang ada di klik kanan itu bisa ditulis untuk menghafalkan shortcutnya yang di keyboard. Misalkan dia simpan F11, reset faktur, misalnya insert itu untuk menghapus semuanya. Kemudian cari barang, cari customer, retur penjualan, edit satuan, diskon, hapus item, simpan atau bayar itu. Terus penerimaan kas. Nah, di sini shortcut semua itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan tombol-tombol yang ada di keyboard. Di sini kita bisa melihat laporannya. Nah, di sini juga bisa untuk mencetak cetak ulang. Di klik kanan itu ada namanya cetak ulang atau pembatalan transaksi ya. Jika ada itu transaksi, oh salah itu bukan notanya tadi, salah barangnya, notanya salah. Nah, makanya kita harus melakukan edit, bukan edit, namanya pembatalan transaksi. Setelah itu kita transaksikan lagi barang yang salah tersebut. Atau bisa kita print ulang, misalkan oh notanya hilang, pengen ngeprint lagi ya, itu customer bisa kita carikan, kita print ulang lagi di sini. Terus kemudian edit, edit bayarnya ini bisa kita edit misalkan karena ini tipenya umum maka tidak bisa. Yang bisa itu tipenya yang ini bisa, yang bukan umum. Makanya kita misalkan pembayarannya berapa, nah itu bisa kita edit gitu. Nah, bayar tunainya berapa tadi, salah misalnya. Kemudian kalau pembatalan di sini ada misalkan ada yang oke dan tidak. Misalkan yang ini kita batalkan, salah gitu. Maka di sini akan ada laporan transaksi yang dibatalkan. Itu caranya untuk melihat laporan penjualan. Dan juga ada laporan retur yang melakukan retur. Di sini ada
ada satu ya, Yusuf senilai 28.000. Terus kemudian di sini jika udah ada transaksi banyak untuk nota baru itu, misalkan ada beberapa item, nah di sini kan ada dua, dan kemudian kita itu salah mau ngereset. Kalau kita cuma mencari hapus item itu cuma satu. Jika kita nota baru berarti kita akan dihapus semuanya dengan nota yang baru lagi. Nah kayak gini. Nah, itu tergantung kondisionalnya aja. Jika cuma barangnya satu ya dipencet delete. Mungkin itu aja tentang aplikasi kasir, dimana cara menginputkannya, cara retur barang, cara melihat laporan transaksi atau pembatalan nota, terusan untuk penerimaan kas, untuk pengeluaran, dan untuk penutupan kasir. Mungkin itu cuma ini yang bisa saya terangkan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami.